Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi bersama saya Adam Fatih. Tentunya di channel saya pribadi ya, Masya Allah. Kalau teman-teman sekalian suka melihat saya di Ngaji Cerdas ya, Alhamdulillah. Tapi ini channel saya pribadi. Baik. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya ada yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Yang tentunya ini juga pengalaman ya, pengalaman sejarah kisah saya menjadi seorang muslim. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga selawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, saya ingin mengangkat perjalanan kisah mualaf saya terkait dengan bahwa seorang muslim itu kan kita mengetahui ya, orang muslim itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dirangsang akal pemikirannya di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, bahkan ratusan ayat Al-Quran itu menjelaskan kepada manusia untuk selalu senantiasa berpikir, artinya ngotak gitu ya, bahasa nggak enaknya. Banyak kan seperti contoh afala ta'qilun, afala yatafakkarun, ya ulil albab. Kemudian afala yang zurulna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan akal pemikiran tuh senantiasa Allah bandingkan dengan seekor unta, maksud gitu. Apa kalian nggak nyadar? Lihat unta itu gitu. Nah, itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam itu merangsang sebuah akal pemikiran. Nah, bedanya dengan agama saya yang dulu, atau bahkan ya ini kalau saya bisa ambil kesimpulan secara pribadi, memang selain di luar daripada Islam itu memang mereka jarang sekali untuk mengedepankan akalnya, seperti itu. Mereka jarang sekali untuk berpikir terlampau jauh layaknya seperti manusia biasa. Maka pas ketika saya menjadi seorang Kristen, di dalam agama Kristen itu tidak diperkenankan untuk berpikir terlebih dahulu, begitu teman-teman sekalian. Bahkan kalau misalnya ada seorang Kristen yang kemudian dia bertanya-tanya tentang lebih jauh lagi tentang Kristen, misal pertanyaan dasar sekali, kenapa Trinitas, kenapa Tuhannya 3, kenapa enggak 4, kenapa enggak 10, itu kan lebih bagus kalau 10. Apa jawaban mereka? Oh, berarti kamu belum beriman sama Tuhan Yesus. Kayak begitu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan banyak banget yang kemudian jawabannya ambigu sekali. Bahkan pertanyaan yang sangat simpel, dasar aja, misal di mana Yesus mengatakan dirinya dia Tuhan, dan kemudian menyuruh muridnya atau pengikutnya untuk sujud kepada Yesus. Itu nggak ada sama sekali. Dan jawaban mereka ya selalu senantiasa berputar-putar, nggak jelas, nggak mendapatkan kesimpulan yang memuaskan akal, seperti itu teman-teman sekalian. Dan itulah mungkin bedanya agama apapun itu selain Islam dengan Islam. Itu sangat jauh beda sekali. Ya lihat saja kan ya. Contoh saya pribadi deh, saya juga sering bertanya kritis tentang Kristen tuh, jawaban mereka tetap sama aja. Kalau kamu beriman sama Yesus Kristus sebagai Tuhan, kata gitu, maka metode pertama adalah imani dia dulu. Baru kemudian nanti kalau mau berpikir nanti. Dan itu pun kalau misalnya berpikir itu harus sesuai dengan ketentuan Yesus Kristus kayak gitu. Artinya berpikir ya berpikirnya itu disetir ya, kayak begitu ya. Nah, kalau dalam Islam itu sangat jauh beda teman-teman sekalian. Hatta sampai di mana manusia itu puas pemikirannya. Bahkan ulama-ulama sering bilang gini, ada beberapa ulama yang bilang begini, bahwa seorang muslim yang kemudian dia beriman kepada Allah hanya dasar hanya dasar ya ikut-ikutan aja, yaitu nggak produktif. Soalnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengabarkan kisah orang yang beriman karena dasar ikut-ikutan. Ketika di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, di era Nabi Ibrahim itu ada kaumnya Nabi Ibrahim itu pernah ditanya sama Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa kalian menyembah patung ini yang kemudian nggak berfungsi, dan dia nggak memberi rezeki, dan dia nggak bisa menolong kamu dalam ketidakbaikan? Kata kaumnya Nabi Ibrahim apa jawabnya? Ya, kami itu hanya beriman apa yang bapak kami imani. Ya ikut-ikutan. Artinya di situ kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa mereka itu seolah-olah
hewan ternak gitu kan ya. Itu kalau saya nggak keliru ya. Seolah-olah lebih rendah daripada hewan ternak karena mereka nggak menggunakan akalnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dirangsang dalam Islam. Maka dalam Islam itu metodenya gampang banget. Metodenya Anda mau mikir, Anda dapat Islam. Anda nggak mau mikir, Anda nggak mau kritis terhadap akal Anda, maka Anda nggak mungkin dapat Islam. Kenapa? Karena Anda menutup akal Anda menutup pemikiran Anda, fitrah Anda sebagai manusia untuk mengakui bahwa Tuhan yang sangat benar adalah Allah. Nah, seperti itu. Nah, di dalam agama apapun itu senantiasa tidak menggunakan akalnya, teman-teman sekalian. Itu yang saya pahami. Dan saya kan kemarin banyak ya berdiskusi dengan para mu'alaf, Masya Allah. Yang terakhir itu kemarin ada Bu Francisca. Dan ya Masya Allah ya, beliau juga bilang seperti itu, seperti ini. Bahwa memang benar Mas, apa yang Mas Adam bilang itu memang semua agama termasuk Kristen itu, makanya mereka tuh nggak ada yang mau menggunakan akalnya. Sampai di mana Bu Siska itu mendakwahi ibunya, dan ibunya udah bilang udah jangan ngomong, udah berhenti gitu, nggak usah jelasin gitu. Nah itu memang tradisi ya. Dan sampai kapanpun memang orang kafir tuh senantiasa menutupi kebenaran dengan dia menutupi akalnya seperti itu. Masya Allah ya. Dan inilah kemudian bedanya teman-teman sekalian di agama yang dulu atau agama saya yang dulu dan agama saya yang sekarang. Bahkan juga sampai sekarang pun mungkin bisa dibilang ya, saya itu masih kritis terhadap Tuhan. Karena kan saya dulu juga sempat merasakan menjadi seorang ateis. Lalu kemudian saya nggak percaya sama Tuhan. Sampai sekarang pun saya sebenarnya masih kritis. Mana Tuhannya? Kayak gitu loh. Tapi karena ada ayat Al-Quran yang menerangkan semuanya, seluruh pertanyaan saya pada saat itu, maka saya nggak bisa apa-apa. Al-Quran ini benar-benar petunjuk hidup manusia. Baik dia seorang nabi, baik dia seorang manusia biasa, siapapun itu adalah penutup untuk akhir zaman, untuk manusia, untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini. Maka dari situ, ya saya nggak bisa. Nah, nanti ada di mana saya nggak bisa jawab pertanyaan. Al-Quran itu kan senantiasa nantang manusia ya, dan di situ saya nggak bisa jawab, maka dari situ saya akan tetap terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Artinya kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, bisa kita simpulkan bahwa ya agama-agama apapun itu pasti dia mendahulukan perasaannya untuk beriman kepada Tuhannya. Mereka mengandai-andai, mereka senantiasa berimajinasi seolah-olah benar tapi salah. Contoh misalnya mereka kalau mau menyembah Tuhan yang benar, maka mereka harus membuat perantara misalnya. Kayak agama Buddha misalnya, seperti buat patung dan seterusnya. Ya, itu ya karena atas dasar perasaan, bukan atas dasar akal gitu kan ya. Nah, dan seterusnya sama juga baik Kristen baik semuanya. Bukan saya menggugurkan Islam, akan tapi saya menjelaskan bahwa Islam itu ya seperti ini. Allah semua yang jelaskan dalam Al-Quran, dan saya hanya menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran ini. Nah, maka bagi teman-teman semua yang masih memeluk agama selain Islam, maka mudah-mudahan saya doakan untuk dapat hidayah. Dan triknya gampang banget, cukup Anda berpikir bahwa Tuhan yang benar, yang layak disembah itu siapa, gitu loh. Dan sunnah yang harus diikuti itu sunnah siapa? Andai kan Anda mengikuti sunnahnya Tuhan Yesus misalnya, apakah Anda mau disalib? Kan kita kan perlu jalan hidup kan di dunia ini kan kita perlu namanya maps kayak gitu. Kita perlu namanya rules, kita perlu namanya suri tauladan. Dan coba bayangkan, jika Anda meniru suri tauladan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi? Makanya fitrah manusia itu mengikuti metode fitrahnya sendiri, Rasulullah SAW. Rasulullah itu mudah sekali untuk ditiru suri tauladannya. Beliau yang mencontohkan bagaimana hidup, bagaimana makan, bagaimana berinteraksi terhadap manusia, bermuamalah, kemudian memimpin, menjadi suami, dan seterusnya. Itu model yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Andaikan Anda misalnya mengikuti metode sunnah Yesus Kristus, saya nggak bisa jawab ya. Mungkin ya, yang nonton bisa ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja teman-teman semua. Semoga selalu sehat selalu. Insya Allah saya akan terus update selalu atau upload terus video tentang perjalanan mualaf saya insya Allah.
dan juga untuk berdakwah, intinya seperti itu ya. Ini adalah wasilah dakwah saya. Mudah-mudahan Allah ridho dalam hal ini insyaallah. Itu saja, barangkali barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.